Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pertemuan sesi yang ketiga. Insya Allah membahas kembali buku yang telah kami tulis, yaitu Fikih Kesehatan Kontemporer terkait dengan puasa dan Ramadan serta panduan ibadah bagi orang sakit selama bulan Ramadan, yang dimana buku ini kami tulis khusus membahas tentang permasalahan-permasalahan kontemporer, ya, permasalahan-permasalahan terkait dengan teknologi yang berkembang di zaman ini. Demikian juga mengenai tata cara ibadah orang sakit terkait dengan puasa dan Ramadan. Dan kami persilahkan ya untuk para pemirsa sekalian, jika ingin bertanya segala hal terkait dengan tema yang kami sebutkan tadi, pertanyaan bisa diajukan melalui WhatsApp atau SMS ke nomor, kami bacakan nomornya 0823 40333 288. Kami ulangi 0823 40333 88, atau bisa juga melalui kolom komentar di siaran live ya di Yufid TV, di page dan yang relay. Baiklah, kaum muslimin, para jamaah sekalian, kita lanjutkan ya pembahasan kita sebagaimana sebelumnya. Jadi kami menjelaskan poin-poinnya saja dari buku ini, tidak kami jelaskan panjang lebar beserta dalilnya. Dan insya Allah kami akan memperbanyak tanya jawab ya. Baik, kita masuk sampai kepada yaitu bab utamanya. Bab utamanya adalah tentang puasa, terkait puasa dan kesehatan ya. Kita sampai ke bab 3.2.4, yaitu cara sehat puasa di tempat yang siangnya panjang. Jadi di beberapa tempat ya di belahan dunia ini, terutama di negara Eropa dan di kutub utara sekitarnya, itu lama siangnya itu 18 sampai 20 atau 21 jam ya. Jadi kita alhamdulillah ya di Indonesia kita rata-rata menjalani puasa 13 sampai 14 jam. Dan beberapa saudara kita itu puasanya sampai 18 sampai 20 jam ya. Bahkan ya ada yang siangnya itu selama 8 bulan ya, terutama di daerah kutub. Jadi tidak pernah terbenam matahari ya, siangnya 8 bulan. Nah, ini cara puasanya bagaimana? Saya rasa ada dari kaum muslimin yang sedang sekolah atau sedang tinggal di negara-negara Eropa. Ini cara puasanya bagaimana? Baiklah, untuk daerah yang siangnya sangat panjang ya, di Eropa ya bisa sampai 18 sampai 20 jam. Ini cara puasanya bagaimana? Ya, ada pertanyaan, apakah mereka mendapatkan rukhsah ya, siangnya terlalu panjang ya, membuat lelah, lemah? Jawabannya adalah mereka tetap ya berpuasa sejak dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, karena ini perintah puasa secara umum ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam ya, yaitu waktu fajar. Dan di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, idza aqbala al-lailu hahuna wa adbara an-naharu hahuna wa ghurabatis syams faqad aftara shaim. Ya, jika telah datang malam hari di sini, kemudian telah siang berlalu, matahari tenggelam, maka ini adalah waktu yang berpuasa, waktu bagi orang berbuka
puasa. Jadi teman-teman ya muslimin yang tinggal di Eropa itu puasa 18 jam ya, 20 jam mereka tetap puasa dari sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari. Kemudian muncul pertanyaan, apakah ini memberatkan? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena Allah Maha tahu ya. Allah yang menciptakan manusia, menciptakan syariat. Allah Maha tahu dan Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi kalian agama ini kesempitan, kesusahan. Ya, jadi dan ini pun penjelasan para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, mereka tetap berpatokan kepada matahari ya, matahari terbit dan tenggelamnya. Lebih berat rasa dan mudah-mudahan pahalanya lebih besar ya. Kaum muslimin yang berpuasa di sana secara kesehatan, dan memang ada ya beberapa kaum muslimin yang di sana 18 jam puasa karena mereka mengatakan awalnya saja berat ya, tapi lama-lama setelah terbiasa insya Allah mereka bisa melaksanakan puasa tersebut. Mungkin orang Indonesia yang pernah puasa di Indonesia kemudian ke sana merasa berat, tetapi mereka yang sudah biasa insya Allah dimudahkan. Bagaimana secara kesehatan? Tidak ya, tidak berbahaya, tinggal disesuaikan saja. Misalnya benar-benar memanfaatkan makan dan minum ya selama 4 jam malam atau 5 jam malam ya. Makan makanan bergizi, makan makanan yang bisa menahan lapar, yang seratnya tinggi, minuman susu, kemudian juga sering-sering minum setiap jarak 30 menit, kemudian tetap melakukan aktivitas siangnya agar bisa melupakan lapar, dan tentunya istirahat siang ya, qailulah. Ini insya Allah akan memudahkan dan terbukti teman-teman di Eropa bisa menjalankannya. Kemudian juga bagaimana dengan puasa apabila siangnya sepanjang 6 bulan ya, terutama di daerah kutub itu siangnya 6 bulan. Ini bagaimana? Maka ini berpatokan kepada hadits ketika Dajjal akan muncul di hari kiamat, di mana hadisnya hadis yang panjang ya, insan ka jumu'atin wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Jadi ketika Dajjal turun nanti di akhir zaman itu ada satu hari seperti setahun. Kemudian hari berikutnya satu hari seperti sebulan, hari berikutnya seperti sepekan, dan hari-hari sisanya seperti hari-hari kita biasa. Jadi lamanya hari seperti setahun. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu bagaimana puasa kita? Ingat ya, lihat Rasulullah SAW, para sahabat yang jadi perhatian pertama kali mendengar fenomena alam yang aneh ini, sehari lamanya 1 tahun. Yang beliau perhatikan, yang mereka perhatikan pertama kali yaitu waktu sholat. Mereka langsung nanya sholat, ya Rasulullah, ya bagaimana sholat kita pada hari itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya uqdur lahu qadrahu, ya, perkirakan waktu sholat saat itu. Jadi bukan artinya para sahabat waktu itu bertanya apakah selama 1 tahun lamanya tetap 5 kali sholat. Jawaban Rasulullah SAW tidak, tapi kalian tetap sholat 24 jam, tapi kalian perkirakan waktunya, yang dimana saat itu tentunya ya sholatnya 5 waktu itu siang semuanya, karena lamanya selama 1 tahun ya, semua sholatnya siang, tapi diperkirakan waktunya. Dan ini penjelasan Syekh Utsaimin dan sebagainya, sehingga para ulama kontemporer mengkiaskan, atau ulama-ulama dahulu itu mengkiaskan bagi yang tinggal di kutub yang siangnya 6 bulan ini, sebagaimana hadits ini, mereka tetap sholat ya, tetapi diperkirakan ya waktu sholatnya selama sehari. Kita lanjutkan di bab selanjutnya dari buku ini tentang olahraga selama Ramadan. Nah ini cukup penting ya, olahraga selama Ramadan ya, intinya kita jangan sampai bermalas-malasan ya, karena kalau kita bermalas-malasan ya kita akan merasa lemas ya, merasa sulit ya. Dan juga selama Ramadan ini ya, saya ringkas poinnya aja, intinya ada hadis yang terkenal selama Ramadan ini tentang hadis ya, naum shaim ibadah. Puasanya orang, tidurnya orang yang berpuasa
ibadah ya. Ini hadisnya dhaif ya, sehingga sebagian orang menjadikan alasan untuk bermalas-malasan. Secara kesehatan justru ya, bermalas-malasan, tidur-tiduran, terlalu banyak rebahan selama puasa ini menyebabkan lemah ya, ya, tidak munculnya beberapa hormon-hormon yang membantu aktivitas dan membuat kita ingat terhadap lapar. Berbeda ketika kita aktivitas, kita ya, olahraga, maka lapar itu bisa akan lupa ya, bahasa orangnya. Kemudian juga yang paling penting ya, ketika puasa Ramadan ya, ada 3 waktu secara umum. Yang pertama ba'da subuh ya, dan olahraganya pun ringan saja ya, jalan cepat. Kemudian sebelum berbuka sore hari, ini bisa puasanya lari ya, bisa ya, atau bermain-main ya, olahraga, bermain bola dan sebagainya. Dan juga bisa olahraganya malam hari ya, setelah taraweh ya. Yang penting suhunya dijaga, jangan sampai kedinginan dan jangan sampai mandinya dengan air dingin ya. Dan perhatikan juga ya nutrisi, terutama cairan ketika kita olahraga ya. Kita olahraga, perbanyak minum terutama di malam hari dan menjelang sebelum sahur ya. Jadi intinya kita tetap olahraga ya. Dan yang paling penting olahraga ini adalah dia olahraganya rutin ya. Bukan setiap sepekan, setiap 2 pekan olahraga langsung capek. Tapi olahraga itu setiap hari ya. Cukup 15-30 menit atau 3-4 kali sepekan. Ya, ini tentang olahraga. Ya, berhubung lagi di bulan Ramadan dan bertepatan dengan wabah, kita harus olahraga. Kemudian ini juga yang sedang hangat juga ya, terkait dengan wabah. Ada bab hukum yang terkait dengan bab 3.3, hukum yang terkait dengan darah dan puasa. Bab 3.3.1 ya, donor darah tidak membatalkan puasa dan menerima transfusi darah itu membatalkan. Jadi intinya kalau kita mendonorkan darah kita ini tidak membatalkan puasa, tapi kalau kita menerima transfusi darah ini membatalkan. Ya, ini membatalkan. Jadi donor darah ya, kita memberikan darah dan ini akan bermanfaat bagi orang lain. Ya, bahkan para ulama menjelaskan, Syekh Jibrin itu menjelaskan ini mudah-mudahan termasuk dalam ayat waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa ya, bisa membantu dengan darahnya seolah-olah menghidupkan manusia seluruhnya. Ya, jadi donor darah ya, kita menyumbangkan darah kita ini tidak membatalkan puasa ya, pendapat yang terkuat ya. Kenapa? Karena beberapa ulama kontemporer ini mengkiaskan dengan berbekam, dan memang ada ikhtilaf ulama sejak zaman dulu tentang berbekam ini apakah membatalkan puasa atau tidak. Pendapat yang mengatakan batal ini berdasarkan hadis aftarol hajimu wal mahjum ya, orang yang membekam dan bekam dan yang minta dibekam ya, atau yang dibekam ya, itu batal puasanya. Tapi dalam buku ini saya jelaskan pendapat ulama yang lain bahwasanya pendapat terkuat tidak batal puasa orang yang berbekam dan dikiaskan dengan donor darah ya, dikeluarkan. Alasannya pertama, hadis yang tadi ya, aftarul hajimul mahjum itu hadisnya mansuh, dihapuskan. Kenapa? Karena Rasulullah, ada riwayat Rasulullah SAW membekam ketika puasa. Kemudian juga ada hadis yang lain tentang diberikan keringanan bagi orang yang bekam atau kita kiaskan dengan donor ya. Rakhasan Nabi SAW fil qublati lis-shaim wal hijamah. Nabi SAW memberikan rukhsah kepada fi qublah, mencium ya, tentu saja mencium hidung ya. Mencium istri itu boleh ya, selama tidak sampai menimbulkan syahwat yang luar biasa. Lis-shaim wal hijamah, dan ada rukhsah untuk hijamah. Kemudian juga sebagian lagi ya berdalil kalau melemahkan badan ini akan makruh berbekam ya, tapi berdasarkan fakta orang yang donor darah itu badannya tidak lemah ya. Justru semakin seger gitu ya. Orang yang rutin ya, dia donor darah, dan memang secara kesehatan donor darah rutin ini banyak manfaatnya secara kesehatannya, meremajakan sel-sel darah ya. Sebagian ya, saya pribadi juga mendonorkan darah ya,
Dan saya ketika donorkan darah tidak merasa lemas ya, bahkan agak ringan badan ya, sebagian orang mengatakan demikian. Nah, sehingga dari sini mendonorkan darah ya, tidak membatalkan puasa. Sebagian ulama kontemporer mengkiaskan dengan bekam tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ingin berhati-hati sebenarnya bisa donor darah kita lakukan di malam hari. Dan ini sempat menjadi pembahasan di bank darah dan tempat unit pelayanan transfusi darah tempat saya bekerja. Setiap bulan Ramadan itu stok darah berkurang karena sebagian orang yaitu khawatir puasanya lemah. Ya kita perlu jelaskan ya, karena darah ini penting untuk menolong orang yang sakit ya, banyak orang yang butuh dalam keadaan darurat dan terbukti bisa menyelamatkan jiwa atas izin Allah. Ya, banyak orang yang di bulan puasa tidak ingin mendonorkan sehingga stok darah berkurang. Jadi kami himbau berdasarkan pendapat terkuat tidak batal, kalaupun ingin berhati-hati tetap melakukan donor darah terutama di malam hari. Ya, jadi adapun menerima transfusi darah, jadi sakit kemudian darah masuk ke dalam, tentu ini membatalkan puasa karena jelas ya, karena darah itu ya membawa saripati makanan, di dalamnya ada sari-sari makanan, dalam plasmanya ada sari makanan, ada elektrolit ya, tentu ini membatalkan puasa ya. Kemudian pembahasan selanjutnya, pembahasan 3.3.2 pengambilan sampel darah di laboratorium tidak membatalkan puasa ya. Jadi darahnya diambil untuk diperiksa di laboratorium ya, periksa laboratorium ya, periksa kolesterol, periksa darah. Nah, sekarang ini sedang ngetren yaitu sedang ada pemeriksaan rapid test ya, pemeriksaan rapid test untuk wabah COVID. Ya, pemeriksaan rapid test itu dia darahnya diambil ya, karena nanti darahnya diambil kemudian diteteskan di alat rapid test ya. Dan sebagaimana yang kita jelaskan ya, sebagian orang khawatir ya, ini bagaimana ini kita mau periksa rapid test di siang hari, dan umumnya pelayanannya di siang hari, di pagi sampai siang hari ya. Bagaimana? Nah, jawabannya ini tidak membatalkan puasa ya. Jadi melakukan rapid test, diambil darahnya tidak membatalkan puasa. Dalilnya sama ya, dalilnya tadi sama sebagaimana yang dalil donor darah ya. Donor darah yang banyak saja tidak batal, apalagi yang mengambil sampel darah ya, paling diambil berapa ya, sekitar 3-5 mili atau 10 kalau banyak sekali ya. Itu untuk pemeriksaan, sehingga ini tidak membatalkan puasa ya, pemeriksaan sampel atau rapid test dari COVID-19 ya. Ini pertanyaan banyak. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini bab selanjutnya, bab 3.4, hukum yang terkait dengan mulut dan gigi. Ya, mulut dan gigi. Ya, hukum memakai obat kumur ketika berpuasa. Ini juga ada bertanya ya. Beberapa orang itu dia punya sakit mulut ya, mereka perlu berkumur-kumur ya. Secara fakta ya, obat kumur ini memang mengandung beberapa zat kimia tertentu, misalnya klorheksidin, natrium fluorid. Ini memang untuk mencegah mikroorganisme dan bakteri plak, dan juga ada kandungan-kandungan yang lainnya, mentol, metilmedisilat dan sebagainya. Nah, ini ada fatwa ulama ya, apakah obat kumur ini membatalkan puasa? Jawaban dari beberapa ulama ya, Syekh Utsaimin, ini tidak membatalkan puasa. Ya, karena obat kumur ini ya dia hanya di mulut saja, di mulut, tidak sampai ditelan ya, dan tidak masuk di kerongkongan. Ini fatwa dari Syekh Utsaimin, dan beliau kiaskan dengan siwak ya. Siwak juga sama. Ya, itu cuma di mulut saja, enggak, dan kumur-kumur tidak sampai di tenggorokan. Dan berdasarkan hadis yang kita baca ya sebelumnya, ra'aitun nabiy sallallahu, sahabat ya Amir bin Rabi'ah mengatakan, ra'aitun nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa shaim ma la uhsi wa la a'ud. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam keadaan berpuasa dengan jumlah yang aku tidak bisa hitung. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sering bersiwak di bulan puasa ketika Ramadan, sampai-sampai sahabat nggak bisa hitung berapa saking banyaknya. Dan tentunya pada siwak ini juga diteliti mengandung zat-zat
yang tersisa pada mulut ya, dan bisa jadi juga masuk ya, bercampur dengan liur dan sebagainya, tapi ini dengan jumlah yang sangat kecil dan dimaafkan. Jadi memakai obat kumur ketika berpuasa. Kemudian ini juga yang ditanyakan ya, poin 34.2, hukum berobat ke dokter gigi ketika berpuasa. Ini saya langsung bacakan saja ya. Kalau secara fakta ya, memang ketika di dokter gigi bisa jadi ada suntik ya, membilas, cabut gigi, dan mengeluarkan darah dan sebagainya. Ini fakta secara medis ya, berbagai macam tindakan di ke dokter gigi. Nah ini langsung saya sebutkan saja ya, fatwa dari Syekh bin Baz dalam buku ini tentang hukum orang yang mengalami sakit gigi, kemudian dia membersihkan giginya dan giginya dicabut, apakah batal ya? Jawaban Syekh bin Baz, tidak membatalkan puasa ya, karena memang selama periksa gigi itu diatur cairannya nggak sampai ditelan ke tenggorokan ya, bahkan berbahaya ya, sisa-sisa debris, sisa ini masuk, jadi memang sudah diatur tidak ditelan. Bahkan ya secara berkala nanti dibuang ya, dikumur-kumur buang ya. Adapun cabut gigi, keluar darah sedikit, beliau mengatakan ini dimaafkan ya. Begitu juga dengan fatwa dari Al-Lajnah Daimah ya, semacam dewan fatwa di negara Saudi yang berisi ulama-ulama besar tentang dikasih anestesi lokal ketika mencabut gigi ya. Jawabannya ini tidak termasuk pembatal puasa dan sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Jadi ringkasnya pemeriksaan ke dokter gigi ketika puasa ini tidak membatalkan puasa, dan memang prosedurnya mencegah tidak ada yang masuk dan wajib menjaga tidak ada cairan ataupun obat yang masuk ke dalam lambung ketika pemeriksaan gigi ya. Nah, kemudian juga kita lanjut lagi. Ini bab tentang menggunakan pasta gigi ketika berpuasa. Saya membuat bab ini kenapa? Karena ternyata ada orang ya di lapangan ya, yang mereka salah paham tentang hadis bau mulut orang yang berpuasa. Yaitu hadisnya la khulufu fihi atyabu indallahi min rihil mis ya, la khuluf ya, baunya mulutnya orang puasa, atyabu lebih harum indallah di sisi Allah dari bau minyak kasturi, minyak misik. Nah, sebagian orang ini salah paham ya, mereka katakan ya mulut saya bau ini dibiarkan aja ya, dibiarkan. Kenapa? Karena ini lebih harum di sisi Allah nanti. Jadi mereka nggak mau gosok gigi, nggak mau pakai pasta gigi, bahkan dibiarkan bau mulutnya karena mereka berkeyakinan nanti harum di sisi Allah. Nah ini pendapat ini ya kurang tepat ya, kurang tepat. Kenapa? Karena yang benar bau mulut orang yang berpuasa itu berasal dari perut. Jadi uap perut, uap lambung yang kosong ya, jadi bau mulutnya itu bukan dari bau mulut orang berpuasa, bukan dari mulutnya, tetapi dari uap lambungnya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab, dan secara kedokteran memang demikian. Secara kedokteran ya, orang yang lapar itu napasnya bau ya, bau, bahkan sebagian kalau kelaparan namanya bau keton. Itu bukan dari mulutnya, tapi dari sistemnya dan dari lambungnya yang kosong ya. Jadi kita biarkan, walaupun kita tidak gosok gigi dan sebagainya, tetap aja ya kadang-kadang bagi sebagian orang mengeluarkan bau orang yang belum makan ya. Ini maksud dari hadis ini, bukan artinya dibiarkan perut ya, dibiarkan mulutnya bau ya, tidak. Dan ini memang sangat mengganggu, bahkan terlalu banyak ya. Rasulullah SAW contoh ya, beliau ini ketika berpuasa malah siwak ya, gosok gigi ya. Kemarin kita sebutkan sebagian ulama menyamakan antara siwak sama gosok gigi, karena ya memang zaman Rasulullah cara membersihkan giginya dan siwak, sedangkan di sebagian tempat urfnya, adatnya dengan pasta gigi ya, berarti sesuai tujuan dan ilatnya sama
Rasulullah SAW sangat sering bersiwak. Bahkan beliau bahkan bersabda, laula ana syukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka bersiwak setiap sholat, ya, setiap sholat. Ya. Jadi intinya bahwasanya boleh, ya, hukumnya boleh menggunakan pasta gigi ketika berpuasa, dan bukan makruh hukumnya, dan juga bukan artinya bau mulut orang yang berpuasa itu dibiarkan, ya, karena bau mulut orang yang berpuasa ini berasal dari uap lambung, ya. Kemudian masih lagi di bab ini, bab 3.4.4, yaitu menelan dahak atau ludah apakah membatalkan puasa, ya. Jadi menelan ludah dan menelan dahak, ya. Jadi ada ijma, sebelumnya ada ijma yang disampaikan oleh An-Nawawi. Beliau mengatakan ibtila'ur riq la yuftiru bil ijma. Beliau mengatakan menelan air ludah tidak membatalkan puasa secara ijma. Ya, jadi menelan air ludah, ya. Menelan air ludah ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena memang, ya, kita sulit mengontrol, ya. Kita sulit mengontrol. Ya, kadang-kadang kita otomatis menelan ludah. Ya. Ini tidak membatalkan puasa. Maksudnya adalah itu. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, ya. Saya nukilkan perkataan, dijelaskan juga dalam fatwa Lajnah Daimah. Ini tidak membatalkan puasa, yaitu menelan ludah yang otomatis, ya. Kita ngobrol tiba-tiba nelen. Dan memang kita tidak bisa mengontrol, ini otomatis, ya. Nah, yang batal, ya, yang maksudnya batal itu adalah sengaja mengumpulkan air ludah kemudian menelan, ya. Ini juga sepertinya kurang kerjaan, ya. Kurang kerjaan, dan juga tidak benar juga, ya, berbuka puasa, ya. Jadi ada orang yang katanya dia tidak mendapatkan minum, tidak mendapatkan makan, ya, terus tiba waktu berbuka puasa mungkin daerah kering, ya, nggak ada makanan, nggak ada apa, batalannya pakai apa? Nah, ada yang menjelaskan itu dikumpulin air ludah ditelan, enggak, ya. Penjelasannya Syekh Utsaimin enggak cukup, dia membatalkan puasa dengan niat saja cukup. Ya, jadi ini tidak membatalkan puasa, karena ada orang yang ragu-ragu, ya. Kenapa? Selama puasa itu dia sering sekali meludah, dikit-dikit meludah. Kenapa kamu, saya? Ya, saya takut tertelan katanya, nanti batal. Enggak, jawabannya ya ini di luar dari ini kita, ya, di luar dari kemampuan kita. Yang tertelan otomatis itu ya tidak membatalkan puasa. Ini yang dimaksud dengan ijma yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Kemudian tadi menelan dahak, ya, menelan dahak ini ada rinciannya. Syekh Utsaimin menjelaskan kalau dahaknya masih dalam kerongkongan, ya, masih dalam dalam kerongkongan gitu dari dalam, kemudian kita tidak sengaja tertelan, ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah keluar dahak tersebut, Syekh Utsaimin menjelaskan hendaknya dikeluarkan. Jadi kalau sudah sampai di ujung sini, ya, dahaknya sudah sampai di sini, sudah keluar, ya, itu hendaknya dikeluarkan, jangan ditelan. Penjelasan Syekh Utsaimin. Tapi memang ada dahak yang berada di masih kerongkorokan seperti ini, ya, tiba-tiba tertelan otomatis. Ini tidak membatalkan puasa, ya. Tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian juga ada pertanyaan terkait kontemporer. Jadi ada pemeriksaan dari COVID, ya, salah satunya menggunakan sputum. Sputum ini, ya, adalah dahak, ya, dahak yang dikeluarkan. Apakah membatalkan puasa? Jawabannya enggak, ya. Karena mengeluarkan, ya, bukan menelan. Ya, setelah dikeluarkan itu pun dia kumur-kumur, ya, kumur-kumur biasa, tidak. Jadi pemeriksaan sputum untuk COVID-19 ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena hanya mengeluarkan dahak, kumur-kumur, seperti kumur-kumur siwak dan sebagainya, kemudian tidak ditelan lagi. Ya, ini tidak membatalkan puasa. Kemudian saya sebut lagi di sini bab 3.4.5. Menelan sisa makanan di mulut ketika berpuasa. Ini juga penting, ya, banyak pertanyaan juga. Jadi kadang-kadang selesai makan, ya, makan sahur mungkin, ya, ada sisa makanan yang menyangkut di sela-sela gigi. Sebagian ada yang bersihkan dengan tusuk gigi dan sebagainya. Terkadang ini tertelan. Ini ada fatwa, saya bacakan fatwa Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, ya, bin Fauzan Al-Fauzan.
pertanyaannya ya, saya langsung ini terjemahnya saja. Apabila tersisa sedikit makanan di antara gigi orang yang berpuasa, apakah ini membatalkan puasa jika menelan? Ya, jawabannya, jika dia menelan sisa makanan di giginya dengan sengaja, ini membatalkan, tetapi kalau otomatis tidak membatalkan. Ya, jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir, agama kita memudahkan. Jadi kalau ada sisa makanan di gigi, ya kadang-kadang kita kan tidak tahu ya, tiba-tiba kita goyangkan dengan lidah, otomatis ketelan tanpa sengaja. Ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sisa makanannya agak besar, kemudian kita tahu ya, kita bisa buang, setidaknya kita buang ya, kita buang sisa makanan ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, kita lanjutkan sedikit ya. Ini masih ada sekitar 10 menit atau 5 menit ya. Kita jawab 5 menit. Nanti setelah itu kita tanya jawab ya. Ini kita pindah ke bab yang baru, hukum terkait dengan sakit dan penyakit. Ya, ini sudah mulai hukum terkait dengan sakit dan penyakit. Ya, bab 3.5.1 yaitu rincian hukum orang yang sakit di bulan Ramadan. Jadi ada orang memasuki Ramadan, tidak semua orang sehat, ada orang yang sakit. Ini penjelasan secara umum. Ya secara umum orang yang sakit dia mengkodok ya, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhur. Ya, barang siapa yang sakit atau safar maka dia kodok pada hari yang lain. Nah, bagaimana dengan orang yang sakit di bulan Ramadan? Ini ada penjelasan Syekh Utsaimin dengan merinci, dengan cukup rinci. Jadi secara umum ada dua kondisi. Kondisi yang pertama yaitu orang yang sakit terus-menerus, tidak ada harapan sembuh. Jadi orang yang sakit terus-menerus, tidak ada harapan sembuh, bahkan setiap tahun bertambah. Ya, ini contohnya orang yang sakit kronis. Misalnya sakit kanker ya, sakit kanker. Ini setiap tahun pasti umumnya bertambah parah. Ya, karena memang sudah kankernya pasti berkembang terus. Kemudian sakit diabetes parah. Sakit gagal ginjal ya. Yang namanya ginjal kalau sudah rusak nggak bisa diperbaiki lagi, pasti dia akan bertambah rusak terus ya. Nah, orang yang seperti ini ya, yang dia penyakitnya menetap terus menerus, tidak ada harapan sembuh, nah ini berarti dia membayar fidyah ya, karena nggak mungkin dia kodok tahun depan ya, karena tahun depan lebih parah sakitnya. Jadi bayar fidyah. Ini yang kelompok yang pertama. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua yaitu sakitnya sementara, tidak kronis dan terus-menerus, sakitnya sementara ya. Dan ini ada 3 keadaan, dirinci lagi nih ya oleh Syekh Utsaimin. Yang pertama, yang dia puasanya tidak memberatkan, dia sakit sementara, tapi kalau dia puasa tidak memberatkan dan tidak membahayakan. Jawabannya dia tetap berpuasa. Ya, wajib berpuasa. Misalnya sakit pilek ringan, batuk ringan misalnya, atau sakit luka-luka ringan gitu ya. Ini lanjutlah puasanya, tetap wajib. Kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, ya, dia mampu berpuasa. Ya, dia artinya dia mampu berpuasa tapi berat bagi dia, berat. Dan kalau puasa tidak membahayakan. Jadi bedanya adalah dia mampu puasa tapi puasanya berat bagi dia. Contoh misalnya dia mampu berpuasa tapi seharian pusing terus. Dia mampu berpuasa tapi seharian mual-mual. Ya, dan ini secara ini tidak membahayakan. Contoh misalnya ini demam ringan misalnya. Demam ringan dia bisa berpuasa. Ya, tapi yaitu dia nanti kualitas hariannya nggak bagus. Kemudian migrain ringan ya, atau vertigo ringan. Jadi dia bisa puasa, tapi sehari-hari dia berat rasanya. Ya, berat rasanya. Ini saya katakan hukumnya makruh puasa, malah makruh. Ya, jadi daripada dia puasa tapi seharinya tidak berkualitas ya, susah ngaji, susah makan, susah kerja, mending dia berbuka. Ya walaupun dia mampu sebenarnya. Ini Syekh Utsaimin katakan makruh berpuasa. Jadi kalau makruh ya Syekh Utsaimin menganjurkan lebih baik berbuka.
ya berbuka, dia jalani hari dengan baik, bisa minum obat. Contoh sakit gigi misalnya, sakit gigi dia bisa puasa sampai akhir, tapi selama puasa itu dia kesakitan, baring-baring, lemes, ngapa-ngapain gak enak, seharian masih panjang waktu berbuka, dia hanya tidur, kualitas harinya nggak bagus kena sakit gigi. Nah, kalau dia berbuka, minum obat sakit gigi, sembuh. Nah, ini katanya Syekh yang kedua makruh dan lebih baik berbuka. Nanti dikodok di hari yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu dia puasanya memberatkan dan membahayakan. Maka katanya Syekh ini haram berpuasa. Kalau sakit kemudian puasa justru membahayakan. Ini haram berpuasa, hendaknya dia berbuka karena Allah berfirman wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kalian melemparkan diri dalam kebinasaan. Ya, jadi justru harus berbuka. Misalnya pasien yang dia sedang kehausan, dehidrasi. Ya, tiba-tiba qadarullah dia dehidrasi, mungkin terpapar matahari, kalau dilanjutkan puasanya bahaya kesehatan. Maka ini katanya saya semen dia justru haram berpuasa wajib dan dia akan mengkodok di hari yang lain. Ya. Kemudian ada satu lagi ini pembahasan yang cukup penting. Ya. Satu lagi pembahasan cukup penting, mungkin ini yang terakhir ya. Mengkodok puasa Ramadan dan membayar fidyah bagi orang yang sakit. Ya, jadi ada orang yang tadi kan cara sakitnya tadi ada sakit. Kemudian sekarang bayar fidyahnya bagaimana? Jadi intinya tadi saya jelaskan di kelompok pertama penjelasan Semin, orang yang dia itu sakit dan bayar fidyah. Maka di sini dijelaskan bahwasanya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa maka dia membayar fidyah. Nah, bagi orang yang sakit ini ada rinciannya kita rinci dua. Yang pertama, orang yang sakit menetap dan terus menerus, tidak ada harapan sembuh ya. Tadi seperti tadi ya, orang yang kanker, gagal ginjal parah itu kan dia nggak bisa kodok ya, tahun depan lebih lemah lagi, maka dia membayar fidyah. Ya, jadi dia bayar fidyah. Nah, ada cara praktis bayar fidyah. Cara praktisnya adalah orang seperti ini dia langsung saja membayar fidyah sebanyak 30 hari. Ya, jadi dia kalau mau gampang tinggal pesan nasi bungkus. Ya, tentunya nasi bungkus yang ausatu matut aimun ya, pertengahan. Tidak murah banget nasi kucing yang kecil gitu ya, atau megah banget. Ya, nasi kotak pertengahan acara itu ya. Nasi kotak, nasi bungkus kualitas pertengahan yang biasa kita makan. Kita beli selama 30. Kita beli sebanyak 30 nasi kotak. Kemudian dalam satu hari kita kasih makan 30 orang miskin ya, kita kasih. Mungkin kita bawa ke mana? Ke daerah-daerah yang butuh gitu ya. Kita orang-orang miskin, kita bawa ke daerah kumuh misalnya. Udah kita bagiin 30 kotak sudah cukup. 30 nasi bungkus yang kualitas pertengahan atau nasi kotak kualitas pertengahan dalam sehari saja cukup. Jadi itu cara praktis bayar fidyah. Ya, dengan nasi kotak nasi bungkus ya. Itu cara praktis. Kalau mau masak sendiri boleh ya, kasih satu orang satu piring dengan minum dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakitnya tidak terus menerus dan hanya sementara. Nah, kalau yang seperti ini maka dia harus kodok fa'iddatum min ayyamin ukhor, wajib mengkodok di hari yang lain dan dia tidak membayar fidyah karena dia mampu mengkodok. Dan sekali lagi, hukum asal puasa Ramadan itu dikodok. Jadi tidak bisa ya, tiba-tiba langsung fidyah, enggak. Ya, tetap harus dikodok. Ketika ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa mengkodok, ya seperti sakit atau seperti orang tua renta, ya semakin hari semakin bertambah tua, tahun depan lebih tua lagi, lebih enggak mampu lagi, maka dia membayar fidyah. Dan demikian juga kita akan bahas nanti terkait dengan ibu hamil dan menyusui ya. Baiklah ya para pemirsa, ya, para penonton ya, kita cukupkan dulu materi kita pada kesempatan hari ini ya. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya. Kita lanjutkan dengan beberapa tanya jawab. Ya, ini saya lihat dulu ya berapa tanya jawab yang ini.
Ya, ini mohon maaf ya karena waktunya terbatas, mungkin kita pertanyaan nggak banyak ya. Tidak banyak pertanyaannya. Ya, ini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan terkait dengan apakah onani membatalkan puasa. Ya, apakah onani membatalkan puasa? Ya, ini mungkin juga ada sedang pembahasan yang hangat mungkin ya. Iya, memang jadi ada perbedaan pendapat ulama ya. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Onani ini kenapa ini terkait dengan sisi kias. Karena memang ulama sepakat, kita sampaikan di awal buku ini ya, pembahasannya bahwa ijma ulama pembatal puasa makan minum dan jima ya, makan minum dan jima ini yang sama haid dan nifas jima ya. Jadi pembatal puasa jelas jima di situ. Nah, sisi khilafnya apakah onani ini membatalkan puasa atau tidak, ini dari kiasnya. Apakah onani ini mohon maaf ya, atau bahasa syariatnya istimna, bahasa Arabnya ya, ada bahasa Arabnya juga ada tuh siriyah, itu bahasa Arabnya ya. Kalau kita mencari fatwa ulama, ini terkait dengan kiasnya. Ya, sebagian ulama yang mengatakan tidak batal ya, onani tidak batal tapi berdosa. Karena haramnya, Imam Syafi'i mengatakan ya onani haram hukumnya karena ayatnya jelas illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Orang yang melampiaskan syahwat kecuali pada istri dan budak-budaknya. Selain itu dosa. Ya, itu dosa. Jadi jelas onani haram, jelas. Ya haram ya. Nah, sekarang terkait membatalkan puasa apa enggak? Yang mengatakan tidak batal, dalilnya adalah onani tidak dikiaskan dengan jima. Kenapa onani sendiri? Sedangkan jima ada pasangannya. Dan pengertian jima oleh para ulama yaitu, mohon maaf ya, masuknya kepala zakar ke dalam farji perempuan. Dan ini tidak bisa dikiaskan, jauh beda. Onani yang sendiri dengan jima, dengan berdua. Jadi tidak bisa dikiaskan. Sehingga ulama ini mengatakan mengatakan ini tidak bisa dikiaskan dan tidak membatalkan puasa. Dan juga hukumnya jima ini beda lagi. Kalau jima ya, baik itu inzal ataupun tidak inzal, maksudnya mohon maaf ya, keluar mani atau tidak keluar mani batal. Kalau jima ya, inzal atau tidak inzal itu tetap batal kalau jima. Nah, sedangkan onani pasti inzal ya, karena ini tujuan dari onani ini tujuannya ya. Jadi ini pendapat ulama yang mengatakan onani tidak membatalkan puasa karena intinya tidak bisa dikiaskan dengan jima, tetapi berdosa dan mengurangi pahala puasa. Nah, tetapi pendapat terkuat onani ini membatalkan puasa. Ini pendapat terkuat. Kenapa membatalkan puasa? Kenapa? Pertama, karena puasa ini dalam hadis disebutkan taroka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan syahwat karena aku. Nah, ini sisi pendalilannya. Meninggalkan syahwat. Nah, ini onani dia melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Jelas ini membatalkan puasa dan berdosa. Jadi dia telah melampiaskan syahwat. Ya, tadi taroka syahwatahu min ajli. Ya, ala kulli hal ini adalah perbedaan pendapat dari para ulama, dan ini bukan ulama sekarang saja. Tapi ulama-ulama besar di zaman dahulu sudah ada yang berpendapat demikian. Jadi kita pun menghormati ulama dahulu, tetapi tentu saja dalam permasalahan fikih kita berusaha mencari yang lebih rojih dari yang marjuh. Dan pendapat terkuat ya, onani ketika berpuasa ini ya membatalkan puasa ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya para jamaah sekalian, karena kita di sini sebentar lagi berbuka puasa ya waktunya. Ya. Ada pertanyaan, istri saya sakit, diabetes sudah 4 tahun. Sekarang sudah komplikasi. Mohon doa agar diberi kesembuhan. Ya, kita doakan semoga diberikan kesembuhan, syafa'allah, syifaan ajil. Mohon doa bagaimana cara puasa, karena sedang minum obat terus. Kalau tidak puasa bagaimana membayar puasa? Ya, terkait dengan diabetes ini memang ada tingkatannya. Ada tingkatan keparahan penyakit dari orang diabetes. Ada yang diabetes ringan, ya, diabetes ringan. Bahkan ada yang namanya pradiabetes, ya, diabetes ringan. Bahkan untuk penyakit yang ini dia tidak perlu minum obat,
tidak perlu minum obat, cukup merubah pola hidup ya, pola hidup sehat, makan ya, dia dikontrol, kemudian bergerak dan sebagainya. Nah, untuk orang yang diabetesnya seperti ini masih ringan, dia masih bisa berpuasa. Masih bisa berpuasa. Ya, dengan minum obat yang nanti dokter akan meresepkan obat yang sekali sehari. Kalau memang minum obat, tapi biasanya dia tidak minum obat, cukup mengubah gaya hidup. Nah, kemudian memang ada juga orang diabetes yang memang sampai komplikasi, sebagaimana pertanyaan ini. Komplikasi macam-macamnya, ke ginjal, ke mata, matanya rabun, kakinya sampai sebagian kakinya itu busuk ya, maksudnya busuk itu ada luka yang dia sulit sembuh, atau dari komplikasi yang lainnya, bahkan umumnya seperti ini gula darahnya tidak terkontrol dan dia harus minum obat atau suntik insulin. Nah, kalau seperti ini dia puasa atau tidak kembali ke dokter yang merawat dia yang lebih tahu, karena memang ada kondisi orang yang punya sakit diabetes kalau berpuasa tambah parah. Ya, karena orang diabetes ini perlu dikontrol makan minumnya, dikontrol kapan makan, kapan minum obat, itu perlu dikontrol. Jadi kembali kepada dokter. Kemudian terkait dengan pertanyaan ini, kalau sudah komplikasi umumnya sulit ya, umumnya sulit, dan biasanya dokter itu menganjurkan supaya tidak berpuasa karena sudah berat keadaannya, lemah, ya, komplikasi banyak. Kalau sudah seperti ini dia tidak perlu berpuasa, dan kalau memang ada kesempatan sembuh, ya ada harapan sembuh, dia nanti qadha. Tapi kalau enggak, sudah parah banget, bahkan tambah parah setiap tahun, maka ini cukup membayar fidyah, yaitu rinciannya ya, pertanyaannya. Oke, baiklah para jamaah sekalian, para penonton, para pemirsa UFIT TV dan channel-channel lain yang menilai, kita cukupkan dulu materi kita sampai pada sore hari ini, dan insya Allah ya kita lanjutkan besok ya, karena kita setiap hari Kamis dan Jumat sore ya masih membahas buku ini ya. Kita bahas poin-poinnya saja dan kita lanjutkan dengan tanya jawab, dan memang waktu kita agak singkat sekarang ya, karena apa istilahnya, karena berbuka puasa ya, ada waktu dengan buka puasa, dan insya Allah kita akan lanjutkan besok. Kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.